Bismillahirrahmanirrahim. ثم يرحل العلماء والصالحين والصالحين ما كانوا كانته من الله يرحمهم لتوجد الجنة ويعفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وحاذهم في الدين والآخرة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Nyun hadiah Fatihah siuk sami sakit. Milah binti Tahrib sangan ayu siuk sakit. Rahman bin Bingut sangan ayu siuk sakit. Mudah-mudahan dibanding kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa zakatul fitrati tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawwalin ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil baladi idza fadalat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa qutiman alaihi nafaqatuhum yaumal 'idi wa lailatahu. Wa zakatul fitri utawi zakat fitrah. Zakat fitrah biasa juga disebut dengan zakat badan, zakatul abdan. Kalau kemarin zakat mal atau zakatul amwal, menzakati harta, zakati emas, zakati dagangan, zakati tanaman dan lain-lain. Kalau zakat fitrah menzakati badan. Wa zakatul fitri utawi zakat fitrah iku tajibu wajib opo zakat fitrah bi idraki juz'in kelawan nemoni sak juz atau menangi sak juz. Zaman sak delat, maknanya juz itu zaman sak delat. Min ramadhana saking wulan Ramadan wa juz'in lan sak juz min syawalin saking wulan Syawal. Jadi gini, zakat fitrah itu dalam pembagian waktunya ada istilah waktu wajib mengeluarkan zakat, disebut dengan waktu wujub. Yang kedua ada waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga waktu jawaz, waktu diperbolehkannya seseorang sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah, namanya waktu al-jawaz.
Yang keempat, waktu karohah. Waktu di mana dimakruhkan di waktu itu mengeluarkan zakat fitrah. Wis makruh. Yang kelima, waktu tahrim. Waktu yang sudah diharamkan, dalam arti dia berdosa ketika melakukan zakat di waktu itu. Lampun. Saniki bahas pertama masalah waktul wujub. Waktu wajibe ngetokna zakat fitrah. Kapan seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah? Waktu wajibnya adalah ketika orang tersebut yudriku juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Menangi, metuki satu zaman, sak juz daripada bulan Ramadan dan juz daripada bulan Syawal. Artinya dia tidak meninggal sebelum maghrib akhir bulan Ramadan dan juga tidak lahir di bulan Syawal. Contoh gini, ini malam berapa ini? Malam 1 Rabiul Awal atau 1 Maulid. Makanya untuk jadwal taklim di bulan Maulid rodok terlambat. Karena mungkin sampean di musola masing-masing membaca kitab Maulid, jadi ngajine rada telat. Kita semua tadi sore masih di bulan Safar. Jelas? Maghrib masuk bulan Maulid. Berarti kita semua yudrik, menangi 2 zaman. Zaman di bulan Safar, zaman di bulan Maulid. Jelas ya? Nah, dalam bab zakat, seseorang wajib membayar zakat fitrah ketika dia di waktu bulan Ramadan dia hidup, yudrik, memenuhi syarat untuk membayar zakat, bukan orang kafir, dan masuk bulan Syawal dia masih hidup. Kalau seumpama ada orang gini, awit bulan Ramadan, awal Ramadan dia berpuasa, ikut berpuasa, tapi ternyata setelah asar meninggal dunia, sebelum maghrib meninggal, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah, karena dia hanya yudrik zaman atau juz daripada bulan Ramadan, tidak sampai yudrik waktu Syawalnya. Jelas ya? Atau ada bayi yang lahir ba'dal maghrib, malam lebaran ke malam Id, ba'dal maghrib, malam 1 Syawal, bayi lahir. Artinya bayi ini dia menjumpai atau yudrik bulan Syawal, awal bulan Syawal, tapi dia tidak menjumpai akhir bulan Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Jelas saudara? Yang terkena kewajiban adalah orang yang menjumpai bulan Ramadan dan menjumpai bulan Syawal. Jelas? Ini namanya waktul wujub, waktu diwajibkannya seseorang membayar zakat fitrah. Nek wong matine bar maghrib, meninggalnya setelah maghrib, berbuka puasa, keluargen mati, keselak mati, wajib zakat fitrah apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, diambil dari tarikahnya. Kenapa? Karena dia sudah menjumpai 2 zaman. Di bulan Ramadan akhir dia masih hidup, di awal Syawal dia juga masih hidup. Jadi dia wajib membayar zakat fitrah. Jelas apa betul? Jelas ya? Jadi seperti itu.
wajibe mau alaihi ing atase wong mukallaf wa alaman lan ing atase wong alaihi kang iku wajib ing atase man al awal ing atase mukallaf apa nafaqatuhum nafaqoi ing man atsani idza kanu ing dalem nalikane ana sapa man alaihi nafaqatuhum ana iku muslimina wong muslim kabeh. Sekarang gini, masih seputar tentang pembahasan waktul wujub. Zakat fitrah diwajibkan untuk siapa? Untuk seseorang ya, yang nanti ada syarat-syaratnya, dia adalah orang yang beragama Islam, mampu dan lain-lain. Juga wajib dibayarkan atau dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang berada di bawah nafkahnya. Contoh, seorang suami wajib menafkahi istrinya, juga wajib menafkahi anaknya yang masih kecil, yang belum baligh, yang tidak punya harta, yang ajiz anil mal wal kasbi. Tidak hanya anak dan istri, tapi juga ketika dia wajib menafkahi orang tuanya, nafaqatul aqarib, atau dia mempunyai budak. Budak termasuk orang yang berada di bawah nafkahnya. Jelas? Jadi ketika masuk maghrib bulan Syawal, dia sudah mempersiapkan beras beberapa kilo untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang-orang yang wajib dinafkahi oleh dia. Jelas? Jadi bukan hanya dia, tapi juga orang yang wajib dinafkahi. Nah sekarang gini, kalau seumpama orang menikah ba'dal maghrib, waktu Ramadan, akhir Ramadan belum menikah, akidnya ba'da maghrib. Ba'da maghrib kan berarti dia sudah punya istri, sudah punya seseorang yang wajib dinafkahi. Apakah wajib membayarkan zakatnya istrinya? Lah, ora wajib. Ora wajib. Karena apa? Nafkahnya, kewajiban pembayaran nafkahnya terjadi di bulan Syawal, tidak di akhir bulan Ramadan. Tapi nek wong nikah akhir bulan Ramadan ba'dal asar, berasar nikah, akad nikah, maka setelah maghrib dia wajib membayarkan zakat fitrahnya istri yang baru dinikah. Jelas saudara? Jadi 2 juz, syaratkan 2 juz, akhir Syawal, akhir Ramadan dan juga akhir Syawal. Kalau ternyata gini, dibalik, masalahnya dibalik. Ana wong duwe bojo, maghrib buka bareng ya sih karo bojone, masih buka bersama. Setelah maghrib dipegat, ujuk-ujuk dewe ngomong anti tolikun, kamu saya talak, kamu saya cerai. Paham? Jadi istrinya di bulan Syawal dicerai oleh dia. Perempuan yang dicerai setelah maghrib tetap dia wajib untuk membayar zakatnya. Jelas? Karena 2 juz ini akhir Ramadan dan awal Syawal dia masih ada dalam nafkahnya, genggaman nafkahnya, kewajiban nafkahnya. Makanya ketika ditolak setelah maghrib, tetap wong wadon sing tolak mau, istri yang ditalak tadi tetap untuk dibayar zakatnya oleh suami. Meskipun tolaknya bain. Nek tolak roj'i jelas. Tolak roj'i itu perempuan yang ditolak baru talak 1 atau talak 2, ya, talak 1 atau talak 2 tanpa ada embel-embel iwat atau uang. Wadon usiduhul sudah pernah dijima, ditolak 1 atau 2, namanya tolak apa? Roj'i. Apa maknanya roj'i? Suami masih punya hak untuk merujuk tanpa harus menikahi ulang. Dengan kalimat roja'tuki, kamu saya rujuk.
atau anti murtaja'atun, kamu perempuan yang rujuk kepadaku, dengan kalimat raja'tuki, tidak perlu akad nikah qabiltu, wis dadi bojone maning. Ketika tolaknya apa? Raj'i. Nah, tolak raj'i selama masa iddah belum tidak dirujuk, belum selesai iddahnya, selama masa iddah itu suaminya wajib memberikan nafkah. Wajib duwe nafkah. Nafkahnya seperti nafkah istri. Kalau memang suaminya kaya 2 mud, nek sedengan 1 mud setengah. Kalau dia suaminya miskin maka 1 mud saja. 2 mud 1,5 dengan 1 mud. Karena wajib dinafkahi sudah otomatis ketika masuk Syawal juga wajib apa? Wajib dizakati. Lah kalau ketolak bain kan enggak wajib nafkahi. Ana wong wadon dipegat, talaknya langsung 3. Anti tolikun salasan, kamu saya talak 3. Kalau talak 3 atau talak 1 dengan embel-embel uang, namanya bain juga, namanya bain bayunah sughra. Perempuan yang ditolak bain, suaminya sudah tidak wajib memberikan nafkah selama masa iddah. Bebas dari nafkah. Jelas? Kecuali dia hamil. Nek hamil, nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Tapi kalau tidak hamil, kalau dia hail, maka tidak ada kewajiban nafkah yang dibayarkan kepada istri. Jelas? Tapi bagi yang ketolak bain, baik bain sughra atau bain bayunah kubra, tolak 1, 2 yang bersama dengan ada embel-embel uang, angger jadi bojo wadone, Mas, nek sampean megat nyong, intol laktani, kalau kamu menceraikan saya, Mas, kamu saya beri mobil Innova. Nah, itu kan embel-embelnya uang, embel-embel iwat, harta. Atau suaminya ngomong, angger kon aweh maring nyong mobil Innova kon tak pegat. Kalau kamu menyerahkan pada saya mobil Innova, menghadiahkan saya Innova, kamu saya cerai. Maka dengan perempuannya memberikan Innova, tercerai. Dengan syarat yang ada dalam bab khulu. Walhasil itu namanya tolak bayunah sughra. Ketolak bain tidak ada kewajiban nafkah bagi suami, enggak ada kewajiban. Orang wajib nafkah kalau tidak hamil. Tapi ketika ditolaknya setelah maghrib bulan Syawal, meskipun tidak ada kewajiban nafkah, tetap dia wajib untuk membayarkan zakatnya. Jelas apa? Wajib bayar apa nih? Zakatnya. Jelas nggih? Bon, niku masalah napa? Masalah waktu al-wujub. Jadi waktu wujub adalah waktu seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah. Kapan? Ketika dia menjumpai akhir bulan Ramadan dan menjumpai awal bulan Syawal. Juz'un min Ramadhana wa juz'un min Syawalin. Yang mati sebelum maghrib tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah, atau yang lahir setelah maghrib tidak ada kewajiban zakat fitrah. Menikah setelah maghrib, istrinya tidak dibayarkan zakat fitrahnya, dia membayar zakat fitrahnya sendiri karena belum kewajiban bagi suaminya. Paham ya? Bon. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ada istilah waktu fadilah. Waktu seseorang afdal, artinya pahalanya ada pahala lebih ketika membayar zakat fitrah. Kapan itu waktu fadilah? Waktu fadilahnya membayar zakat fitrah adalah di pagi hari raya. Yaitu kapan? Setelah subuh, sebelum melaksanakan sholat Id. Sholat Id jam pira biasanya? Jam itu subuhnya jam pira? Jam 4:30. Lah, dari mulai subuh sampai menjelang sholat Id, ini adalah waktu fadilah. Orang mengeluarkan zakat fitrah. Dia mendapatkan keafdholiyahan, mendapatkan pahala khusus yang tidak didapat oleh orang yang membayar di malam hari. Biasanya kan wong ngetoknya kan malam hari ya. Ba'dal maghrib pada maring nggawani beras, bar isya nggawani beras. Padahal waktu fadilahnya
ba'da subuh, bukan ba'dal maghrib, ba'dal isya. Ya mungkin waktu malam kenapa kok tergesa-gesa, kepengen cepet-cepet baroah zimmahnya, pengen cepet-cepet bebas. Bukan ternyata durung bayar bengi ora tangi maning primen. Ya ora sih, akhirnya apa? Bayar saiki lah. Bukan ternyata mati durung bayar zakat. Jelas ya? Nah. Tapi ya bisa ya kayak wong salat pada bae wong salat lah. Ya. Masuk waktu salat. Orang kan wajib salat itu kan bukan wujub yang mudhoyak, bukan. Ya, jadi kan wujubnya kan muwassa'. Yang penting ketika masuk waktu sholat dia sudah ada azam untuk melaksanakan apa? Sholat, nyongman sholat. Meskipun tidak langsung bar adzan langsung sholat ora kudu. Kewajibannya masuk sholat, imma langsung sholat atau dia punya azam akan melaksanakan sholat di waktu itu. Ternyata durung sholat jam 1 mat, zuhur masuk jam 12, jam 1 mati, ora dosa. Karena dia sudah apa? Sudah azam akan melaksanakan sholat meskipun durung melakukan sholat. Pun demikian dengan zakat sama. Nek bengine ya Allah kula pengen angsal keutamaan waktu fadilah, yaitu ba'da subuh ngetokna zakate. Kok ternyata bengine ninggal ora dosa. Karena wis ana apa? Azam pan ngetokna zakat di pagi hari. Jelas ya? Jadi waktu fadilahnya itu setelah subuh hari raya sampai menjelang salat apa? Salat Id. Afdhalnya bersembahyang subuh langsung berkeliling untuk membayar zakat fitrahnya. Itu yang kedua, waktu fadilah. Yang pertama tadi waktu apa? Waktu wujub atau waktu diwajibkannya zakat. Yang ketiga ada istilah waktul jawaz. Waktu diperbolehkan seseorang untuk membayar zakat. Kapan waktu jawaznya? Waktu jawaz orang boleh mengeluarkan zakat ketika sudah masuk bulan Ramadan. Tanggal loro bayar zakat fitrah wis oleh, wis sah. Jelas ya? Sudah diperbolehkan. Meskipun nanti ada catatan. Wong bayar zakatnya tanggal 15 Ramadan. Baru juz dari bulan Ramadan, durung menjumpai bulan apa? Syawal. Dia belum wajib, tapi sudah mengeluarkan, namanya waktu jawaz. Boleh mengeluarkan zakat masih di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ketika masuk waktul wujub, yaitu maghrib malam tanggal 1 Syawal, dia merupakan orang yang ahli, yang ahlul wujub, dan juga orang yang diberi zakat, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Contoh, tanggal 15 Ramadan yang ngawe zakat ke katone wong fakir, ya Allah sampean fakir, kula fakir bib, fakir menutange akeh pirang-pirang utang, ya wis ya nyong niat ngetokna zakat kan boleh ke zakat tuh sampean ya zakat kula, zakat fitrah kula wis monggo ditampani ya wis. Tapi setelah akhir Ramadan dia menjadi orang yang kaya raya, masuk bulan Syawal maghrib dia bukan orang yang fakir lagi, maghribnya jadi wong sugih, bukan, dia justru dia akan membayar zakat. Lah segi berarti bagaimana? Zakat yang sudah saya kasihkan boleh untuk saya tarik. Jelas? Karena apa? Karena di waktu masuk bulan Syawal, waktu wujubnya saya bayar zakat, ternyata orang yang saya beri bukan mustahiquz zakah. Karena sudah wong apa? Wong sugih. Jelas apa lagi? Jadi hati-hati anggar sampeyan zakatnya didahulukan di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, malam Id wong kuwi dideleng sing terima zakat sampean. Angger sugih cukup maning berase. Atau zakat yang lain bukan zakat fitrah saja. Ya, zakat yang lain boleh ditakjil, sebelum haul boleh ditakjil. Tapi ketika haul, lihat orang yang sudah menerima zakat itu, dilihat dia mustahik apa enggak. Oh ternyata bukan mustahik, ya wis berarti kan sampean ngetokna zakat maring wong sing ora berhak oleh zakat. Kan ora sah zakate. Tarik kembali untuk dibagikan pada yang berhak. Paham ya? Pun itu namanya waktu apa? Waktu jawaz. Waktu sudah diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat. Boleh dengan tidak ada catatannya. Yang keempat ada istilah waktu karohah.
waktu seseorang dimakruhkan membayar zakat. Kapan waktu karohah? Ketika zakat tersebut dibayar ditunaikan, tidak dikeluarkan sampai menjelang maghribnya tanggal 1 Syawal. Jadi gini, naik masuk Ramadan jawaz. Bar maghrib waktu wujub. Bar subuh pagi harinya waktu apa tadi? Waktu fadilah. Siangnya kalau sudah sholat Id, sudah dilaksanakan sholat Id durung ngetokna, maka dia ada di waktu karohah. Dalam arti dia belum berdosa tapi makruh. Nek wajibnya tetap wajib ngetokna ya. Cita wajib ngetokna. Cuman dia mengeluarkan di waktu itu dia terkena hukum karohah. Jelas saudara? Sampai kapan? Sampai maghrib. Jadi anjuk asar, anjuk jam 5 durung ngetokna zakat, maka dia mendapatkan hukum apa? Terkena hukum karohah atau hukum makruh. Kecuali dia menunggu orang yang menunggu kerabat lagi ning dalan enggal anjuk, seumpama ya, ing dalan enggal anjuk meneh. Besane zakatnya sampe dibayar-bayar sih, nunggu kerabatnya nyong duwe sepupu melarat miskin melas fakir, nunggu anjuk. Maka ketika menunggu kerabat yang lebih butuh untuk diberi zakat, tidak ada kemakruhan. Hukum makruhnya hilang. Jelas ya? Hukum makruhnya hilang. Atau anggur nyong aweh saking marang fakir wong fakir kiye, wong fakir-fakir ora soleh ya. Nah, seumpama saya menunggu orang yang fakir yang soleh. Maka ketika dia mengakhirkan pembayaran zakatnya sampai zuhur sampai asar tidak ada kemakruhan. Jelas? Itu namanya waktu karohah. Yang terakhir waktu tahrim. Jadi orang bayar zakat fitrah di siang hari raya masih boleh. Belum terkena hukum haram, durung dosa, hanya makruh saja. Kecuali tadi menunggu kerabat dekatnya yang fakir, atau dia menunggu ada orang soleh orang-orang fakir yang soleh. Yang kelima terakhir adalah waktu hurmah. Apa itu waktu hurmah? Ketika sampai maghrib dia belum mengeluarkan zakat. Anjuk maghrib belum dibayar zakatnya dan dia tidak ada alasan menunggu. Maka bagaimana? Maka dia tetap terkena kewajiban membayar zakat tapi terkena dosa. Jelas? Jadi membayarnya bar maghrib kenang dosa. Terkena dosa karena dia membayar di waktu tahrim. Bukan berarti waktu tahrim haram mengeluarkan zakat lah. Wajibnya tetap wajib ngetokna, tapi terkena hukum haram. Nah, kalau ada udzur seperti tadi intidhar bagaimana? Tidak masalah. Jadi tetap hukumnya qadha tapi dosanya hilang. Soalnya bisa dibayar-bayar sih, nyong ngenteni kerabatin nyong iki wis enggal anjuk maghrib baru anjuk, ora masalah. Ya, artinya meskipun dia mengeluarkan di waktu tahrim, tapi keharamannya tidak dia dapatkan, dalam arti dia nggak dapat dosa, meskipun tetap dadine apa? Dadine qadha. Atau kayak anak wong sampai maghrib berasnya belum diberikan. Kenapa? Golek wong fakir angel lemen langka. Masuk udzur juga. Mana-mana sugih, kayak sugih-sugih kabeh. Berkah kabeh. Lah priben ki ya? Ditunggu sampai enggak menemukan orang yang mustahik zakat. Maka dia mengakhirkan zakat sampai maghrib hari raya Idul Fitri tidak terkena dosa. Meskipun dia wajib tetap mengeluarkan zakatnya. Jelas ya? Ampun niku hal-hal yang terkait dengan waktu zakat fitrah. Ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina. Jadi gini. Zakat fitrah wajib dibayar atau dibebankan, ditaklif kepada setiap orang muslim. Setiap orang muslim. Baik muslim yang mukallaf atau ghairu mukallaf. Mukallaf sing gede wajib,
Sing isih cilik juga wajib. Wajib bayar zakat fitrah. Baik yang hur atau yang rokik. Sing merdeka ya wajib ngetokna zakat fitrah, sing rokik juga wajib dibayar zakat fitrahnya. Artinya nanti wajib diberikan zakat wajib bayar zakat fitrah bukan dia yang terkena kewajiban. Tapi nisbate rokik, nisbate budak sing terkena kewajiban sayyideh. Jelas ya? Bocah cilik sing ora duwe harta wajib dibayar zakat fitrahnya. Siapa yang wajib membayar? Orang yang menafkahinya. Dan ini berarti bapakne. Nisbate bocah cilik sing ora duwe harta. Naam, seperti itu ya. Cerita nafkah. Cerita nafkah. Kan di sini jelaskan wa alaman alaihi nafaqatuhum. Yang namanya kewajiban nafkah, asbab nafkah itu ada 3 macam. Sebab pertama adanya an-nikah, sebab pernikahan. Wong lanang nikah karo wong wadon dengan sebab menikah, maka dia wajib menafkahi istrinya. Wa in ta'addadat, meskipun bojone loro telu papat wajib dinafkahi. Apa yang mewajibkan nafkahnya? An-nikah. Sedurunge nikah kan ora wajib. Siapa dia? Wong liya, wong adoh. Tapi ketika ada akad nikah, ada kewajiban apa? Nafkah. Dan nafkah kepada istri merupakan nafkah yang paling ta'akkad, yang paling akad. Karena nafkah kepada istri la tasqutu bimudhiyi zaman. Dina kiye wong lanang ora aweh nafkah pada wong wadon ora ridho, maka dadi utang. Dadi apa? Dadi utang. Ngesuk ora nafkahi maning, dadi utang maning. Tinggal dijumlah utangnya pira. Ana nota tagihan. Akhir bulan Mas sampean sudah nafkahi nyong Mas kita tagihane. La ja la tasqut bi mudhi az-zaman. Naam. Dan ada hukum tentang masalah faskhun nikah bisa babil ihsar bin nafaqah. Seorang perempuan boleh menggugat fasakh nikahnya suami karena dia tidak mampu memberikan nafkah. Jadi setiap hari itu suami terancam sebenarnya. Setiap hari suami terancam. Terancam apa? Ihsar. Dia nggak mampu memberi nafkah kepada istri. Orang bisa nafkah, istri lapor maring qadhi. Pak Qadhi, suami saya tidak mau memberikan saya nafkah. Terus bagaimana? Saya ingin untuk difasakh nikah saya dengan suami saya. Jelas saudara, fasaknya dibubarkan, artinya difasakh, dirusak pernikahannya. Bukan tolak tapi fasakh. Fasakh sebab ihsar. Kalau Qadhi kemudian mengitsbat, menetapkan bahwa memang betul suaminya ihsar, muksir, dengan cara ada pengakuan, dipanggil suaminya mengaku dia muksir, gak mampu, nyerah, mengibarkan bendera putih, orang mampu nafkahi maning, atau suaminya tidak ikrar, tapi istri mempunyai 2 saksi yang bisa menguatkan bahwa dakwanya benar. Betul Pak Qadhi, betul Pak Hakim, suaminya fulanah ini adalah suami yang muksir, yang tidak mau memberikan nafkah. Ketika dakwaannya diterima oleh qadhi, oleh hakim, maka nanti qadhi menunggu waktu 3 hari. Apakah selama 3 hari ini suaminya bisa memberi nafkah atau tidak? Kalau ternyata sampai 3 hari ditunggu orang bisa nafkahi, hari keempat qadhi menfasakh nikah mereka. Atau qadhi memberikan izin kepada istri, sampeyan wahai fulanah, saya izinkan untuk mewasakh nikah kalian. Istrinya kemudian sudah menerima izin seperti itu, fasakhtu nikahahu. Saya fasakh nikahnya suami saya. Jelas? Nek fasakh ya wis.
menjalani iddah. Iddahnya selesai menikah dengan orang lain boleh. Paham ya? Jadi nafkah seperti itu karena nafkah pada istri merupakan nafkah yang muta'akkidah. Makanya suami setiap hari sebenarnya terancam. Nek memang wadone ora sabar. Tapi wadon saiki insyaallah mudah-mudahan sabar-sabar kabeh ya. Ora dinafkahi ya. Iya. Wareg ding cinta ya. Wis wareg ding apa? Wareg dengan ucapan-ucapan cinta. Nek wong lanang ngerti. Ki ngrotek rayu bisa nggugat ge. Dadi dheweke sadar ora bisa weh nafkah, sadar muksir, dirayu. Akhirnya kan wadone depan gugat. Karena wis dirayu ora sida gugat. Iya. Jadi gantinya nafkah ya. Ya pun. Iku masalah istri. Nafkah istri panjang lebar, bahasanya panjang lebar ya. Panjang lebar, apa saja kewajibannya, apa saja kapan istri nafkahnya gugur dan lainnya, bahasanya panjang lebar. Nanti insyaallah dalam bab nafkah mudah-mudahan ada di belakang ada. Ya pun. Yang kedua, sebab kedua diwajibkannya nafkah selain akdun nikah adalah al-qarabah, adanya kekerabatan, adanya ikatan keluarga. Nek bojota jelas asal itu sapa-sapa diakad dengan qabil itu wajib nafkah. Kalau nafaqatul aqarib, nafkah yang berhubungan dengan keluarga, yang wajib yang terkena taklif adalah nafkah anak kepada orang tua kepada anak. Jelas? Alal usul lil furu', alal furu' lil usul. Maknanya bagaimana? Seperti ini. Ana wong sugih, duwe kakang melarat, punya kakak fakir miskin, dia tidak terkena kewajiban untuk memberikan dia nafkah karena bukan orang tuanya. Al-hawashi kakang, bibi, paman, ponakan melarate sepira ora wajib nafkahi sampean. Secara hukum ora wajib nafkahi. Tapi nanti bicara tentang sosial itu beda masalah. Loken iya tega sampean duwe ponakan ya wis sekarat ora dinafkahi, ora diwehi infak. Lah infaknya nanti infak sunnah, bukan infak apa? Bukan infak wajib. Yang wajib anak kepada orang tua kepada anak. Orang tua meliputi siapa? Bukan hanya ayah ibu saja, tapi ilal usul. Eza nambahe melarat nafkahi. Dan yang anak sing sugih. Jelas? Lah nanti al usul wajib menafkahi anak. Putu sampai sak terusnya. Dengan beberapa catatan. Semauke catatannya. Jadi kapan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua? Kapan orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak? Hubungannya karo zakat soalnya. Oh berarti nyong wajib bayar zakat ibune nyong karena nyong ternyata wajib nafkahi. Kan seperti itu. Ya kan ibune nyong ora wajib bayar zakat. Nyong sih wajib bayar zakatnya karena nyong sih nafkahi. Jelas? Atau jebule bapakne nyong ora wajib bayar zakat ya sing wajib nyong karena nyong anake. Ketika memenuhi syarat. Syaratnya gampang. Syaratnya gini. Kapan seorang anak wajib menafkahi orang tuanya? Ketika orang tuanya fakir. Wong tuanya apa? Fakir. Fakir apa? Fakir harta, fakir kasab. Dia enggak punya harta, orang duwe harta apa-apa, dan juga dia tidak punya pekerjaan. Jelas? Sing penting fakir, tidak melihat dia mampu kasab apa enggak. Pokoknya ada wong tua fakir alal mu'tamad inten Nawawi, alal mu'tamad angger ana wong tua fakir, orang deleng bisa nyambut gawe atau orang bisa nyambut gawe, anake sugih al munfik al ghani, al munfik dzu yasarin, maka wong anak wajib menafkahi orang tuanya. Jelas? Ketika wong tuanya apa? Alal mu'tamad syaratnya sidok fakir, wis. Tidak ada syarat majnun, tidak ada syarat zamanah, enggak ada. Yang penting fakir. Tidak ada syarat dia orang yang apa? Orang mampu bekerja lah. Pokoknya fakir. Mbuh bisa nyebut gawe atau orang bisa nyebut gawe, anak wajib nafkah tua sing fakir. Anak sing sugih loh ya, al munfik syaratnya dzu yusrin atau dzu yasaratin. Wong sugih. Jelas? Jadi yang karena anak sugih wong tuane kok fakir,
maka beban nafkah ada pada anak. Kecuali wong tuane sugih ora wajib anak nafkahi. Prime nyompo nafkahi bapane nyambut gawene si kendeng, bisa nyambut gawe kendeng ora wajib nafkah. Bapane nyong mobilnya telu ora wajib nafkah. Bagi anak meskipun anaknya sugih. Meskipun anaknya sugih, bapane sugih, bapane bisa nyambut gawe, meskipun wis tua bisa nyambut gawe, ora wajib nafkah. Berbicara tentang kewajiban loh ya. Bukan berbicara tentang masalah muasyarah yang ma'ruf. Dalam arti masalah ma'ruf itu ya sudah selayaknya lah anak sukses ya ngaweh mari wong tua seminggu sekali, apa minggu sekali, sebulan sekali, itu membab apa? Al istihbab, bukan kewajiban. Yang wajib ketika wong tuane fakir, anaknya sugih, maka anak wajib nafkahi wong tua. Nah, kalau orang tua wajib dinafkahi dan yang anak, maka ketika masuk zakat fitrah sing wajib aweh zakat fitrah anak. Jelas? Jadi anak nyiapna beras 3 kilo atau 2,7 kilo. Bahkan mari bapakne, Pak, ke zakatnya sampean wis mana dibekna maring sapa terserah monggo. Jelas ya? Jadi atau sing ketokna dheweke dengan izin, Pak, nyong njaluk izine sampean tetokna zakatnya oleh apa ora? Nek sampean ngizini, ya langsung tekna maring wong. Izin kan berarti di situ ada apa? Izin untuk diniatkan oleh si orang tua. Jelas ya? Lampun itu masalah zakat anak, zakat apa? Nafkah anak wajib nafkahi wong tua. Saiki dibalik. Kapan wong tua wajib nafkahi anak? Orang tua wajib menafkahi anak ketika orang tuanya kaya atau mampu nyambut gawe, anaknya fakir dan ajiz. Fakir dan ajiz. 2 syaratnya. Nek wong tua si jidok syaratnya al mu'tamad. Meskipun yang Fathul Qorib sampean macam mestian ngono syarat edan, wong tuane edan, ana syarat wong tuane lumpuh, tapi itu dhaif, kalau yang dhaif. Yang mu'tamad syaratnya si jidok fakir. Nek wong tua kapan dia wajib menafkahi anak? Ketika anaknya fakir plus ajiz, 2 syarat. Saiki bocah bayi orang duwe apa-apa, fakir kan? Fakir. Mampu nyebut gawe apa ora? Orang mau nyebut gawe. Maka kewajibannya kepada siapa? Nafkahnya orang tua. Jadi wong tua wajib nafkahi anaknya cilik. Berbeda halnya ketika anaknya tidak ajiz. Anak-anak umur 2 tahun, tapi nengkono dheweke duwe sawah 15 hektar. Bocah cilik duwe sawah 15 hektar, maka orang tuanya nggak wajib nafkahi. Bocah cilik mau hidup dari hartanya dia sendiri. Jadi pimen gambarannya bisa baik dheweke oleh apa namanya wasiat sing wong sawah 15 hektar, bisa juga surae oleh warisan bokene mati sumpama dheweke oleh warisan bokene 15 hektar. Ketika ada anak kaya, wong tua ora wajib nafkahi. Jelas? Karena syaratnya anak dinafkahi loro, fakir dan ajiz. Jelas? Atau bukan anak kecil, wis gede. Wis gede tapi orang mampu nyebut gawe, kenapa? Contoh dia lumpuh atau dia majnun, wong edan, wis balik 20 tahun. Dia majnun, maka nafkahnya tetap dibebankan kepada orang tuanya. Karena dia fakir dan juga ajiz. Jelas? Angger anak-anak wis baligh. Sampeyan wis baligh. Nafkahe wajib wong tua apa nafkahe dhewek? Nek sampeyan ora lagi luruh ilmu, bukan sedang menuntut ilmu, dudu santri, maka sampeyan wajib nafkahi dhewek. Wong tua ora wajib nafkahi anak sing wis baligh. Meskipun dia fakir, wong bocah balik rumah, orang mondok maning, dia fakir nggak punya harta, tapi dia mampu untuk bekerja. Nek mampu nyambut gawe berarti satu syarat sudah wis gugur. Wong tua orang wajib nafkahi anaknya. Panjang duitnya, orang duitan. Si bisa nek onyong orang wajib nafkahi kon wis balik, wis gede, bisa nyambut gawe dewek. Pengen mangan, nyambut gawe dewek. Pengen udut, tuku dewek, nyambut gawe dewek. Jelas apa ora? Jadi anak yang sudah balik tidak ada kewajiban nafkah bagi orang tuanya. Jelas? Kecuali anak yang balik itu sedang mencari ilmu. Jelas? Maka
dia ada dua syarat yang terpenuhi, yaitu apa? Fakir dan ajiz. Fakir iya, ajiz iya. Ajiz itu tidak mampu. Kenapa nggak mampu? Neng pondok ora bisa nawong mondok karo nyebut ge ora bisa. Ya ora sih? Naik mondok ninggalah penggawean, naik penggawean ninggalah mondok. Angger anak nang pondok wong tua wajib nafkahi. Naik anak ora gelem mondok bagi orang tua aja diwehi duit. Kon mangan kon luru dewek. Saleh sapa ora gelem apa? Naik pengen dinafkahi terus mlebu pondok. Naik pondok mlebu pondok, gelem pondok, nafkah wong tua. Gampang ya? Di wong tua ge peringatan bagi orang tua sing anak yang bedut ora gelem mondok aja dinafkahi. Ora wajib sampean, ora wajib. Anake pan mangan luru kon luru dewek. Kon ngasap dewek kon nyambut gawe dewek. Nek kepengin diwehi duit dijatah mlebu pondok. Jelas? Napa? Iku nisbatnya apa? Syarat nafkahi wong tua maring apa? Maring anak. Dadi angger anak-anak sing fakir dan ajiz, ya fakir dan ajiz, maka orang tua wajib menafkahi anaknya. Jelas ya? Dengan tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir masalah al-milik, nafkah bukan karena kekerabatan, kekeluargaan, bukan karena pernikahan, tapi karena al-milik. Dia ada kepemilikan. Dalam arti budak. Budak sampai duwe budak, budaknya wajib dinafkahi. Karena wajib dinafkahi ketika masuk hari raya Idul Fitri, wajib dibayar apa? Nafkahi. Jelas mboten? Nggih. Idza kanu muslimina nek memang wong sing nafkahi mau wong muslim ya, wong muslim kecuali ning kono seumpama ana wong anake muslim, bapakne kafir. Bapakne apa? Kafir. Maka meskipun wajib tetap wajib nafkah loh ya. Nek wajib nafkah itu tidak melihat ikhtilafuddin, tidak melihat perbedaan agama. Jadi anaknya muslim bapaknya kafir, nek memang bapaknya fakir, anak tetap wajib nafkahi meskipun bapaknya kafir. Jelas? Tidak menghalangi nafkah ikhtilafuddin. Tapi nek zakat ora bisa. Bapaknya nyong kafir mimen dizakati, ora perlu dizakati. Meskipun wajib dinafkahi, tapi ora wajib dizakati. Jelas? Pun. Ala kulli wahidin sa'un wallahu alam bisawab. Mugi-mugi manfaat fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka